Kita berdoa. Kalau kami duduk di hadapan Allah kami, nama Allah kami itulah Yesus, yang pernah mengajar di bumi, dan yang diajarkan oleh Yesus itulah kembali kami ulangi, yang telah dituliskan oleh hamba-hambamu terdahulu. Kami berdoa supaya pengertian yang Tuhan ingin kami dapat, berilah kami, sehingga kami bisa juga menceritakannya lagi kepada orang lain. Satu hal kami rindu, supaya kami bisa menceritakan Yesus Juru Selamat, karena Lukas memfokuskan beritanya. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Juru Selamat di kota Daud. Berilah kami melihat bagaimana mengungkapkan Juru Selamat itu yang ada di dalam Yesus, prinsip-prinsip yang kami akan mengerti. Berilah kami menangkap. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami ambil hari siang ini kami belajar. Kalau ini yang cocok, supaya Tuhan memberikan kami kemampuan. Kepadamulah kami menyerah, karena daripadamulah semuanya. Berilah kami supaya kami memilikinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita lihat Lukas pasal 15 ya. Lukas 15, 16 kita menemukan cerita keselamatan di dalamnya bagaimana ya. Tema kita semuanya juru selamat. 15 itu perumpamaan tentang domba yang hilang. Pada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Apa arti kalimat pertama ini? Di sini kita jumpa pemungut cukai satu golongan, orang berdosa satu golongan. Inilah yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Itu kalimat pertama. Jadi Lukas mau menjelaskan jenis orang yang datang kepada Yesus dalam cerita ini. Ingat ya, jangan lupa. Temanya tadi juru selamat, pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar dia. Jadi langsung kita bisa lihat pemungut cukai orang berdosa, dan orang berdosa juga orang berdosa, dan dia datang kepada Yesus. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini ada golongan yang lain, yaitu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tahukah kita siapa orang Farisi? Tahukah kita siapa ahli-ahli Taurat? Ini kita akan temukan di dalam buku-buku apa yang diuraikan orang. Jadi PR kita kalau boleh, kita harus belajar siapakah orang Farisi ini, satu golongan. Dan siapakah ahli-ahli Taurat ini? Kita harus menemukannya. Orang ini orang bagaimana? Karena menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa mereka ini berkeberatan? Ya, orang ini adalah orang yang berkeberatan. Waktu dilihatnya orang pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini orang yang berkeberatan. Kenapa dia menjadi orang berkeberatan? Sebenarnya tidak ada tanggung jawabnya, nggak ada bagiannya apa-apa hubungannya dengan Yesus. Aturannya Yesus dengan orang berdosa, Yesus dengan orang-orang pemungut cukai. Tapi kok orang ini bersungut-sungut? Siapakah orang ini? Kenapa dia rasanya ada hak? Ya, mari kita temukan. Kita tidak akan menguraikan di sini. Ya, jadi ada golongan orang Taurat, ahli Taurat, dan ada orang-orang Farisi melihat
orang berdosa dan pemungut cukai datang kepada Yesus, mereka bersungut-sungut tidak setuju karena dia katakan ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Baik, ayat 3. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Bisa ya? Jadi dalam kondisi inilah pengajaran ini disampaikan. Dalam dua golongan. Golongan pertama orang berdosa, dan golongan yang kedua orang yang bersungut-sungut karena Yesus mau makan dan bersama-sama dengan orang berdosa itu. Anda bisa bayangkan bagaimana ceritanya ini. Itu yang pertama kita ungkapkan. Ya, apakah sekarang ini juga masih ada orang-orang Taurat, orang-orang Farisi berkeberatan kalau Yesus makan dan minum bersama-sama dengan orang berdosa atau pemungut cukai? Setidaknya kita bisa mengerti orang Farisi dan orang ahli Taurat ini menganggap diri lebih baik, dan Yesus itu orang baik. Jadi janganlah dia campur baur dengan orang-orang yang berdosa ini. Ini golongan manusia pada Yesus, waktu Yesus berkhotbah. Jadi kalau sekarang, kalau kita berkhotbah, berapa jeniskah golongan orang yang datang? Jadi kalau sebagai pengkhotbah, kita harus memikirkannya. Golongan siapakah yang datang ini? Dan sesudah itu, Yesus katanya, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Disinilah settingnya khotbahnya. Oke, kita lihat 4. Siapakah di antara kamu? Ini khotbah Tuhan Yesus. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apa yang aku dapat mengerti dari konsep keselamatan dalam cerita ini? 1. Apa katanya? Ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ngertikah kita ayat 4? Prinsip keselamatan. Apa yang kita tahu prinsip keselamatan dalam ayat 4? Jawabnya apa? Ada yang hilang. Ya. Ada yang hilang. Ya. Ada yang hilang dari antara kawanan domba itu. Kalau dia sudah hilang, bolehkah dia pulang kembali sendiri? Ini konsep keselamatan yang harus kita miliki. Makanya Yesus mengajarkan tema keselamatan juru selamat itu dalam perumpamaan ini. Kamu telah hilang. Tidak mungkin kau menemukan jalan keluar. Ya, karena itu disambungnya 5. Ya, tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi?
Jadi ada yang hilang, ada yang pergi mencarinya. Ini tema keselamatan yang paling penting. Jadi kalau kita pergi mengabarkan Injil, dalam konsep kita kalau bicara soal keselamatan, ada yang sudah hilang di situ. Karena itu aku pergi untuk mencari yang hilang itu. Itu prinsipnya. Jadi keselamatan, dia hilang dan dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Dan pergi. Ya, mungkin bisa juga kita katakan yang hilang ini yang dicari. Yang tidak hilang tidak dicari. Bahkan ditinggalkan yang 99 ini untuk pergi mencari yang satu ini. Jadi konsep keselamatan ada yang hilang. Baru pergilah mencarinya supaya bisa dia diselamatkan. Ya. Jadi orang Farisi, ke situ konteksnya ya. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat tadi tidak merasa diri orang yang hilang. Jadi yang hilang tadi pemungut cukai dan orang berdosa. Makanya Yesus mau makan dan minum bersama dengan yang hilang ini. Tapi dia tidak mau makan, minum bersama dengan ahli Taurat dan ahli orang Farisi karena mereka ini bukan orang yang hilang. Jadi kalau bukan dia orang yang hilang, jangan dia dicari. Ini prinsip kali. Jadi kalau dia tidak merasakan dirinya hilang, sama dengan anak yang sulung. Lukas 15 di belakang nanti. Itu sudah kita selesaikan kemarin. Dia tidak hilang, tetapi dia tidak diselamatkan di rumah bapaknya itu. Nah, orang Farisi dengan orang Saduki sama dengan anak yang sulung dalam Lukas pasal 15 yang sama. Prinsip keselamatan itu hilang. Sesudah itu pergi, dicari. Itu prinsip keselamatan. Karena orang yang hilang itu nggak bisa kembali pulang. Jadi ini prinsip kita. Jadi harus pergi. Baru ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya yang hilang tadi, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dibawanya pulang. Taruhnya di bahunya, diangkatnya dia keluar karena dia tidak bisa lagi menolong diri sendiri. Ini prinsip keselamatan. Baru dia bergembira. 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah. Karena Injil Lukas temanya kalau selamat ada sukacita. Maka bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi harus Anda membayangkan domba yang hilang itu menunggu kapan harimau menerkam dia. Domba yang hilang itu menunggu kematian. Domba yang hilang itu kapanpun tidak akan kembali ke kandang kecuali gembalanya datang mencari dia. Itulah prinsip keselamatan yang diceritakan di sini. Yesuslah juru selamat. Sehingga aku tahu prinsip juru selamatku itu, maka ini yang dikhotbahkannya kepada orang banyak itu. Supaya orang-orang Farisi dengan orang Saduki mengerti dia datang untuk mencari dombanya yang hilang itu. Sehingga dia bersukacita makan dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Ya, ini prinsipnya. Ya, baru berikutnya apa dikatakannya? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Dia pakai ilustrasi di bumi, tapi dia pakai ilustrasi sampai ke surga. Aku berkata demikian juga kepadamu, ada sukacita di surga karena seorang berdosa yang bertobat. Jadi yang hilang ini tadi sesat karena dia mengikuti jalannya
sendiri. Dia tersesat karena dia mengikuti jalannya sendiri. Kan itu ya. Yesaya 53 itu ingat. Kita masing-masing mengikuti jalan kita sendiri. Akhirnya kita tersesat. Sama dengan anak yang bungsu. Anak yang bungsu itu dia tersesat karena dia mengikuti jalannya sendiri. Dia tidak mengikuti jalan bapaknya. Tersesatlah dia. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Orang berdosa itu kembali kepada jalan yang benar, yang Tuhan tetapkan, yang dia harus ikuti. Nah, itulah dia di sini. Lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apa prinsip keselamatan di sini? Harus ada pertobatan. Harus kembali ke jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Anak yang bungsu kembali ke rumah bapaknya sesudah dia menyadari. Jadi apa artinya bertobat di sini? Bertobat di sini kembali ke dalam jalan yang Allah tetapkan kita lalui. Ya, kita semua sudah sesat seperti domba mengikuti jalan kita sendiri. Bertobat artinya kita kembali ke jalan yang Allah tetapkan. Makanya anak yang bungsu kembali ke jalan yang benar, pulang dia ke rumah bapaknya. Itu artinya bertobat di sini. Bertobat artinya meninggalkan jalannya sendiri, kembali mengikuti jalan Allah yang benar. Oke, berapa prinsip kita tahu? Kalau kita mau mengkhotbahkan hubungannya dengan keselamatan, pertama, semua orang sudah berdosa, kan gitu ya? Ya, kalau dia berdosa, dia tidak bisa menyucikan dirinya sendiri, kan gitu. Dan haruslah Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosanya. Baru bertobat artinya meninggalkan jalan dosa, mengikuti yang Tuhan sudah tetapkan. Maka Kristuslah yang telah ditetapkan Allah menjadi jalan pendamaian kita kembali. Kalau kita sudah mengikuti jalan kita sendiri. Baik, barulah menceritakan ciri Injil Lukas, bersuka cita. Bukan saja di bumi ada sukacita, tapi di sorga pun terjadi sukacita kalau ada satu orang yang kembali bertobat ke jalan yang Allah tetapkan kepadanya. Setiap orang diselamatkan, di sorga ada sukacita. Oke, mari kita lihat lagi yang kedua. Prinsip keselamatan. Juru selamat supaya nanti kita diisi. Jadi kalau ada orang tidak bertobat, maka dia bukan diselamatkan. Itu harus kita kasih tahu. Dia masih tetap mengikuti jalannya sendiri. Maka Yesus berani katakan, akulah jalan. Maka kalau bertobat artinya kita mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Baik, yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perumpamaan atau perumpamaan manakah atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham. Ini berbicara soal harga yang mahal ya. Tadi kan dombanya yang hilang kan mahal ya. Jadi prinsip keselamatan harus kita tahu. Manusia yang berdosa ini mahal di hadapan Bapa yang di sorga. Kita ini bukan lembu, karena Allah memberikan napas sehingga kita bisa hidup. Maka orang berdosa itu mahal di hadapan Allah dari kedua cerita ini. Yang punya domba mahal sama dia dombanya. Perempuan yang punya dirham itu kan uangnya orang Yunani. Ya kan dirham itu ya. 1 dirham itu 1 hari
upahannya. Kan sudah cocok kan? Kan ada bekerja 1 hari gajinya 1 dirham gitu ya. Ya, makanya dirham itu sampai hari ini sama dengan kita rupiah, uang mata Republik kita ini. Tapi orang Yunani ini sekarang ini juga orang Israel pakai istilah apa? Dirham. Ya, itu mata uang mereka. Ya. Nah, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika ia kehilangan 1 diantaranya, tidak menyalakan pelita, ini waktu malam ya, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Kembali lagi hilang, tidak bisa pulang. Tetapi dirhamnya itu, uangnya itu mahal bagi dia, maka dia harus mencarinya. Ya. Jadi prinsip juru selamat kita harus tahu. Mahallah orang berdosa ini, mahallah orang-orang pemungut cukai ini. Maka Yesus tadi dalam perumpamaan yang pertama mau makan dan minum bersama dengan mereka. Jadi orang berdosa itu mahal. Mungkin itulah makanya Petrus katakan kita ditebus bukan emas dan perak. 1 Petrus pasal 1 18-19. Ini menceritakan orang berdosa itu mahal. Ya, jadi kalau kita tidak sadar orang berdosa itu mahal, tidak bisa kita membawa juru selamat. Karena mahal dia, makanya dia perlu dicari. Ya. Mahal bagi yang punya, kan gitu. Bagi kita bisa nggak mahal, tapi bagi yang punya mahal, bagi Allah mahal. Ya. Ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Sama ya, domba ditemukan, bersukacitalah, sama. Karena dua-dua bernilai sama yang empunya. Yang domba yang punya gembala, dirham punya perempuan, mahal sama dia. Dan kalau dapatnya, bersukacitalah dia. Kita ini kepunyaan Allah. Kalau kita kembali pulang ke rumah Allah kita, ya bersukacitalah malaikat-malaikat di surga. Karena kita mahal bagi dia, maka dia datang mencari. Jadi prinsip bisa diselamatkan, hilang, dicari, ketemu, baru bisa pulang ke rumah. Oke, sekarang kita tanya, adakah keselamatan itu ragu-ragu? Ini prinsip keselamatan. Adakah prinsip keselamatan itu ragu-ragu? Tinggal di ladang atau dirhamnya dilihat tapi nggak dibawa pulang, tidak ada kepastian. Kalau dapat bagaimana? Pasti sudah kembali. Domba yang hilang pasti sudah kepada kawanan domba, maka nggak ada. Mudah-mudahan tidak ada jalan tengah, hilang atau sudah ditemukan. Inilah prinsip keselamatan yang diceritakan di sini. Maka bersukacitalah di sorga dan bersukacitalah yang punya dirham. Malahan diundangnya kawan-kawannya untuk meresmikan bahwa yang hilang tadi sudah ditemukan. Demikianlah juga Bapa yang di sorga. Demikian jugalah keluarga, anak sulung dan anak bungsu. Tidak ada jalan tengah. Ya. Baru kalau begitu Pak, keselamatan itu inisiatif siapa? Supaya terjadi keselamatan di dunia ini, inisiatif siapa? Yang punya dirham mencarinya. Domba, gembala mencarinya. Allah sendirilah yang mengambil inisiatif untuk mencari manusia yang berdosa di bumi ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa lagi, tetapi memperoleh hidup yang kekal.
Allah menjelma menjadi manusia. Anak manusia datang untuk mencari orang yang sesat supaya diselamatkan. Inilah prinsipnya dalam kedua perumpamaan ini. Tidak ada mudah-mudahan dia sudah selamat atau belum selamat. Malahan ada buktinya di sorga sudah bersuka cita. Itu prinsipnya. Nanti di buku lain pun akan sama. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Ini kutuliskan kepadamu supaya kamu tahu. Dari mana itu diambil oleh Yohanes? Dari cerita Yesus ini. Karena Yesus sudah katakan perumpamaan ini. Jadi nggak ada sebenarnya tempat keraguan-raguan. Hilang, dapat. Ya, kita berapa sekarang? 10. Kita ulangi 10. Dan aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Siapa yang menjadi saksi? Malaikat. Jadi pertobatan bukan sederhana. Bagaimana mungkin ada keraguan-raguan? Dia sudah selamat atau tidak? Malaikat pun ikut bersukacita. Karena malaikat pun menjadi saksi bahwa orang ini sudah bertobat. Kalau tadi siapa menjadi saksi? Kalau tadi siapa yang menjadi saksi di dalam dua perumpamaan di atas? Siapa yang menjadi saksi dalam kedua cerita itu? Tetangganya. Makanya waktu kita bertobat, yang paling dekat dengan kita tahu bahwa kita sudah bertobat adalah tetangga kita. Kalau begitu, mungkinkah pertobatan diam-diam? Supaya kita bisa lebih terang lagi. Karena kita mau mengkhotbahkan juru selamat. Makanya ditutup Tuhan Yesus ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena kalau kita mengabarkan Injil, malaikat ikut mengambil bagian. Itulah Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Supaya nanti kita tahu hubungannya kok di sini malaikat ikut gitu. Karena malaikat itu ikut kalau kita mengabarkan Injil, berpartisipasi untuk membawa orang-orang supaya malaikat-malaikat itu. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi bersukacitalah mereka. Ibrani pasal 1 ayat 14. Malaikat-malaikat bersukacita karena mereka ikut berpartisipasi membawa orang berdosa supaya datang ke hadapan Yesus. Makanya tidak ada jalan keraguan-raguan dalam kedua cerita, ketiga cerita, seterusnya. Ya. Kalau dirham, diajaknya kawannya, ini dirhamku sudah hilang. Tetangga-tetangga semua tahu bahwa dirham yang hilang. Yang domba, diundangnya lagi semua kawan-kawannya. Oh, ini dombaku yang hilang. Baru di sorga, diundang lagi malaikat-malaikat. Oh, si anu ini sudah bertobat. Kenapa? Karena malaikat-malaikat pun ikut melayani supaya dia mendapatkan keselamatan itu. Nah, maka hari kelahiran Tuhan Yesus, malaikat-malaikat ikut membawa gembala-gembala sampai ke palungan. Gitukah? Supaya nanti ada fakta biblikal kita waktu kita mengatakan hari ini telah lahir bagi juru. Siapa yang berpartisipasi supaya mereka jumpa dengan juru selamat? Malaikat-malaikat itu. Lantas Ibrani
meringkaskannya, mengulangi cerita Natalnya di dalam surat Ibrani, bahwa malaikat-malaikat, roh-roh yang ikut mengambil bagian, melayani untuk keselamatan orang berdosa ini. Bisakah kita ragu-ragu tentang keselamatan? Tidak bisa. Makanya tidak mungkin tidak, harus ada saksi. Siapa yang menjadi saksi? Malaikat-malaikat. Siapa yang menjadi saksi? Orang yang bertobat itu sendiri. Siapa yang bersaksi? Allah yang di sorga. Inilah anakku. Ada yang kita mau tanyakan sebelum kita pindah ke topik yang berikutnya? Oke, tafsiran Lukas kita dengan Yesus juru selamat. Begitulah kita menafsirkan pasal 15 ini. Dirham yang hilang, domba yang hilang. Sukacita malaikat-malaikat di sorga, karena dia pun ikut berpartisipasi, ruh-ruh yang ikut melayani supaya mereka mendapatkan keselamatan. Bolehkah orang katakan main-main dengan keselamatan? Tidak boleh. Ini bukan organisasi di bumi, ini organisasi di sorga. Maka Yohanes Pardani katakan, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Ada kepastian, ya. Baik dari tetangga-tetangga maupun dari malaikat-malaikat. Demikian juga di sorga ada sukacita. Si Anu sudah kembali. Dia bukan lagi bagian iblis, tetapi dia sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dan kita sudah pindah dari kesesatan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Tidak mungkin tidak. Ada saksi di sorga, namamu tertulis dalam kitab kehidupan itu. Janganlah bersukacita karena setan-setan ini takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu telah tertulis di sorga. Kenapa dia tidak menekankan pelayanan? Karena Lukas mau menekankan keselamatan. Maka dia katakan di situ, bersukacitalah karena namamu telah tertulis di sorga. Itulah metode yang satu yang kita dapatkan. Ada yang kita mau tanyakan dalam bagian ini? Kita selesaikan dulu. Sudah berapa perumpamaan? Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. 3. Ya, 3 perumpamaan di sini. Semua menyatakan kembali ke rumah Bapa. Ya. Bisakah dia ragu-ragu? Dia masih di kandang babi kah atau sudah di rumah bapaknya? Itulah maka dipestakan oleh bapaknya itu, supaya jangan lagi orang berpikir anaknya ini hilang dan mati, supaya semua orang berkata, dia inilah anakku yang hilang dan yang mati, sekarang sudah hidup. Mari kita pesta. Keselamatan mendatangkan sukacita bagi yang bertobat. Keselamatan mendatangkan sukacita bagi malaikat-malaikat. Dan keselamatan seorang mendatangkan sukacita bagi Bapa yang di sorga. Karena kita ditentukan bukan untuk masuk neraka, tetapi ditentukan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi waktu kita sesat, datanglah juru selamat untuk mencari yang sesat itu. Oke, sampai di sini satu bagian kita akhiri.